Halo, assalamualaikum sayangku, cintaku, mengkek. Nah, lihat guys, Mami memakai baju Blackpink, memakai hijab hitam dan memakai baju warna pink. Jadinya Blackpink ya. Oh ya, untuk kelanjutannya cerita-cerita Nikita Mirzani dengan Loli atau Laura Mizani, bagaimana Mbak Coy hasil otopsi, hasil apa tuh namanya, hasil apa kalau iya otopsi, atau kalau otopsi kan orang meninggal ya, iya otopsi, bener otopsi kan. Hasil otopsi akan keluar hari ini guys, hasil otopsi keluar hari ini dan kalian bisa melihat hasilnya di sini. Nah, di sini ya, kalian bisa pantengin di sini. Sudah kalian lihat hasilnya. Nah, itulah guys, itulah mengapa kita para orang tua harus bisa merangkul, bisa mendidik dan bisa mengarahkan anak-anak kita. Nah, di sini itu kelihatan sekali bahwa Ibunda Nikita Mirzani ini sangat-sangat sayang atau peduli atau sangat-sangat gimana ya, ingin melindungi anaknya dan ingin merangkul anaknya. Namun kalian sendiri tahu kan bagaimana perlakuan anaknya atau si Laura sendiri terhadap Nikita Mirzani, bagaimana ya kan, menghujat atau menceritakan keburukannya ibunya sendiri, mengolok-olok ibunya dan mengata-ngatain ibunya seperti binatang atau apapun itu ya kan. Nah, maka dari itu guys, kita bisa ambil hikmahnya dari kasus Nikita Mirzani dengan Laura atau si Loli ini ya kan. Untuk anak-anak semuanya, kalian memang tidak menginginkan dilahirkan ke dunia ini, tidak ingin dilahirkan dari ortu kalian ke dunia ini. Namun duk rek ya, kalian tahu kenapa kalian dilahirkan ke dunia ini? Itu karena dari doa-doa orang tua kalian, terutama ibu kalian yang menginginkan anugerah, amanah, buah hati yang terindah, buah hati yang baik, buah hati yang nurut, buah hati yang membanggakan orang tua. Maka kalian itu terlahirlah di dunia ini, kalian diciptakan ya kan, diciptakan pelantara orang tua kalian ya kan, dari hubungan yang halal kalian, dari orang tua kalian dipertemukan, terus menikah, terus ada ikatan halal sah ya kan, secara sah. Jadi terlahirlah kalian. Bersyukurlah kalian semua ya nak ya, bersyukurlah kalian semua ya nduk ya, ya rek ya. Kenapa kalian kok bisa lahir di dunia ini meski kalian tidak menginginkan dilahirkan ya kan. Mami tahu guys, Mami tahu semua anak tidak bisa memilih dari mana asalnya, dari mana orang tuanya melahirkannya ya kan. Si anak ini nggak bisa memilih dari rahim mana dia dilahirkan, dari rahim mana, kandungan mana dia kandungkan ya kan. Tapi itu semua hanya pelantara, semua itu hanya anugerah takdir ya kan. Kalau rezeki ya, kalau hidup mati, rezeki, jodoh dan lain sebagainya itu adalah takdir. Tapi kalau pernikahan, pemilihan atau yang manusia tentukan itu adalah pilihan. Jadi kita tidak bisa memaido atau kita tidak bisa, Kak, siapa suruh kamu melahirkan saya ke dunia? Jangan sekali-kali bilang begitu. Walau bagaimanapun kalian itu hanyalah seorang anak yang wajib berbakti pada orang tua, yang wajib nurut dan taat kepada orang tua dan Tuhan kalian ya kan. Ya,
meskipun ada masanya ya, masa anak-anak, masa di bawah umur itu kita harus patuh, nurut dan taat kepada orang tua kita. Apa yang diucapkan orang tua pasti itu demi kebaikan kalian semua. Tidak ada manusia, tidak ada orang tua yang menjelontrong atau mensungkurkan anak, menyelakakan anak, tidak ada. Semuanya itu hanya demi kebaikan kalian semua. Bayangkan ya, dari kalian dikandung 9 bulan ya, 9 bulan itu susah payah ibu kalian. Dari trimester pertama itu pasti mual-mual, muntah-muntah, nggak enak badan, nggak enak makan, nggak enak tidur ya kan, semuanya campur aduk, ingin muntah apa yang dimakan muntah, apa yang dimakan muntah. Belum lagi trimester kedua ya kan, belum lagi trimester ketiga, ketika kalian nendang-nendang perut ibu kalian ya kan, tidak bisa tidur, miring sana sakit, miring sana nggak enak, tengkurap, jengking dan lain sebagainya nggak enak. Jangankan tidur, makan pun itu juga nggak enak. Kok mau apa-apa ya, jangankan jalan cepat, memakai tali sepatu saja itu ibu kalian tidak bisa guys, kecuali ya pakai selobokan kayak begini ya kan, kayak tinggal pakai kayak gitu. Menali itu nggak bisa, sebab ada anak yang disayang, yang dikandung di dalam perut. Jadi menali itu susah sekali. Mungkin nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah menikah, sudah itu baru bisa merasakan ya kan. Terus kalian dilahirkan ya, ketika kalian dilahirkan taruhannya nyawa ya kan, taruhannya nyawa. Kalau nggak hidup ya mati ya kan, buat melahirkan kalian itu. Meski kalian tidak ingin dilahirkan oleh orang tua kalian, tapi itu adalah takdir nak, itu adalah takdir untuk buah hati kepada hadiah terindah untuk orang tua kalian ya kan. Setelah itu kalian disusui, disekolahkan, masa-masa toddler kalian nggak tahu ya kan, itu sebelum itu kan tidak bisa tidur malam ya, kalian menangis, merengek, belum bisa berbicara, hanya bisa menangis, ngantuk nangis, lapar nangis, sakit nangis dan lain sebagainya juga menangis ya kan. Pokoknya susah payah ya, ibu kalian itu memberi kasih sayang, memberi ASI, memberi pengertian, perlindungan dan kenyamanan dan lain sebagainya. Setelah kalian dewasa, kenapa nak kalian tega sama ibu kalian? Terlepas dari apa yang dilakukan, apa keseharian ibu kalian ya kan, seumpama ibu kalian ini cerewet atau apapun itu keburukan ibu kalian, itu baik buruknya orang tua kalian, terutama ibu kalian, itu adalah ibu kandung kalian yang melahirkan kalian. Istilahnya begini loh guys, baik buruknya orang tuaku, baik buruknya ibuku adalah surgaku, gitu saja ya. Ingat, baik buruknya ibuku adalah surgaku. Tanamkan di hati kalian kayak begitu, maka hidup kalian bakal insya Allah tentram, damai, penuh keberkahan, penuh doa, penuh itu ridho dari orang tua, ridho wahi fi ridhol waliden. Nah kayak begitu kita bisa ambil pelajaran dari kasus Nikita Mirzani dan Laura Mirzani ini ya guys ya, untuk anak-anak semuanya, terutama khususnya untuk Mbak Joy sendiri ya. Mbak Joy juga sebagai anak dari orang tua Mbak Joy ya kan, dan Mbak Joy juga sebagai orang tua dari anak-anak Mbak Joy. Kayak begitu harus belajar, harus mengambil hikmahnya, apa yang dipetik positif yang dari kisah Nikita Mirzani dan anaknya ini. Kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa belajar, kita bisa mempelajari dan jadikan pengalaman ibaratnya untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, apapun hasilnya otopsi atau abortion yang dilakukan anaknya Nikita Mirzani yang tadi sudah kita lihat, entah itu kenyataan, entah itu asli atau palsu atau hasil nyata, itulah hasilnya. Maka dari itu kita tetap menghormati orang tua kita, terutama ibu kandung kita. Ibu adalah surga kita ya guys ya. Oke, sampai di situ dulu perjumpaan kita. Mungkin Mbak Joy juga menjadi anak belum bisa sempurna sebagai anak, tapi Mbak Joy juga berusaha ya. Mbak Joy juga menjadi orang tua, belum bisa menjadi orang tua yang sempurna, namun Mbak Joy juga
berusaha yang sebaik mungkin untuk anak-anak Mbak Joy, untuk orang tua Mbak Joy, kayak begitu. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar mengikhlaskan, mari belajar kesabaran, belajar menerima, belajar sabar, taat, hormat, dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ dulu. Ya, kita bisa ambil ibroh, contoh yang buruk jangan ditiru, ambil positif dan buang negatifnya. Oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarang Nikita Mirzani dan Loli, semoga kalian berdamai, salam damai.